آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah dan taufiknya. Karena itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca surah Al-Fatihah secara fardu ain minimal 17 kali sehari semalam. Dikarenakan dalam Fatihah terdapat kalimat ihdinas siratal mustaqim. Itu kita diminta terus-menerus meminta hidayah. Bukan berarti hidayah itu tidak ada, tapi kita minta langgengnya nikmat hidayah itu kepada kita. Karena di antara bentuk atau salah satu cara nikmat itu tetap pada seorang hamba adalah dengan mensyukurinya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat itu kepada kalian. Di antara bentuk nikmat Islam, nikmat iman adalah kita dengan mendalami keislaman kita, mendalami keimanan kita, kemudian mengamalkan sesuai dan yang sudah kita ketahui daripada hal-hal yang syariat. Karena itulah diantara niat kita hadir majelis ilmu adalah niat mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Syukur nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat umur, nikmat waktu luang, nikmat sehat, nikmat bisa hadir di majelis itu nikmat syukuri. Masih kita melanjutkan kepada pembahasan tentang akad-akad atau transaksi-transaksi ya, atau jual beli yang dilarang. Dikatakan di sini wala tasihhu, ini saya ulang ya. Wala tasihhu qismatu tarikati mayyit wala bai'u syai'in minha ma lam tu'adda duyun. Dan tidak sah menjual atau tidak sah membagi warisan seorang mayit atau menjual sesuatu daripada warisan tersebut selama utang-utang mayit belum dibayar. Tidak boleh membagikan warisan atau menjual daripada warisan mayit selama utang-utang mayit belum dibayar. Baik itu utang dia kepada Allah, contoh seperti punya zakat, sudah wajib zakat, belum sempat bayar, keburu wafat. Ini bayar dulu zakatnya. Ya. Karena itulah kalau ada orang punya toko, kemudian ketika sang ayah yang punya toko ini meninggal, maka barang-barang toko itu menjadi warisan anak. Apakah anak itu wajib membayar zakatnya? Dilihat.
Kalau sudah wajib zakat di masa hidup sang ayah, tapi belum sempat dibayar, keluarkan zakat. Kalau belum wajib, keburu wafat, ya, maka gugur kewajiban zakat gugur. Seumpama sang anak tadi melanjutkan membuka toko itu, maka dimulai dari anak tersebut membukanya haul yang baru. Haul yang kemarin tertutup sudah. Ya. Itu kalau mah dilanjutkan. Tapi kalau memang tidak dilanjutkan, maka selesai. Tidak ada lagi kewajiban zakat kalau memang meninggalnya itu sebelum haulnya terpenuhi, sebelum setahun daripada kepemilikan. Termasuk juga kewajiban haji dan umroh. Ya, sudah pernah saya sampaikan bahwasanya orang itu ketika di masa hidupnya pernah wajib haji, maka dia harus melaksanakan haji. Tapi tidak harus di tahun itu, boleh besoknya, yang penting sebelum meninggal harus haji. Karena zaman ini, khususnya di Indonesia itu pakai kuota, maka pindah wajib bayar, wajib daftar. Ya, bukan wajib haji, wajib daftar. So, kalau haji langsung sulit. Ya, dan tidak wajib orang yang mampu furoda. Untuk furoda tidak wajib. Dia mampu furoda, tapi boleh dia pakai reguler. Tidak wajib dia tahun ini enggak. Dia mampu furoda, silakan reguler. Tidak sempat haji maka tidak diurus. Dia berusaha ya, di dalam haji karena sudah ada niat, tapi takdir ya, tidak berkenan. Syarat ini tidak bisa dikait dengan takdir. Usaha harus ya. Usaha itu harus, karena dia mampu wajib dia daftar. Mau berapa tahun itu urusan Allah Ta'ala. Nah, selama dia tidak daftar, padahal dia mampu, secara finansial dia mampu, kemudian meninggal, maka wajib dikeluarkan dana haji. Sebagian ulama bilang bukan dana badal ya, dana haji. Artinya yang menghajikan dari Indonesia, yang menghajikan dia itu dari sini. Istilahnya itu sebagai sanksi dia karena di masa hidup gak daftar. Beda dengan yang tadi, dia sudah daftar keburu wafat, dibadalkan. Itu dibadalkan. Kemudian di antara utang juga, seumpama dia punya nadar-nadar. Dia punya nadar-nadar yang belum dilaksanakan, padahal sudah wajib. Maka ini dikeluarkan dari dananya. Ya, dia punya nadar ini, keluarkan. Dan gak termasuk utang. Ya, rutinnya dia sodako. Nah, maaf, kadang-kadang sebagian orang itu nganggap itu wajib. Dia rutin sodako ke panti asuhan, ngirim sekian. Tahu-tahu 4 bulan sebelum meninggal gak ngirim. Mungkin karena lebih banyak biaya ke rumah sakit sehingga dia nggak sempat atau nggak bisa ngirim lagi. Ini bukan utang. Jadi nggak boleh nanti pindah pihak panti asuhan itu, seumpama contoh ya, itu nagih, fulan punya hutang ke kita, setiap bulan dia ngirimnya sekian juta, ini 4 bulan nggak ngirim lagi, nggak bisa dibilang wajib ya. Bahkan termasuk sifat yang tercela kalau orang itu terbiasa diberi sedekah, akhirnya nganggap sedekah itu wajib. Itu sifat tercela. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa minhum man yalmizuka fis shadaqah. Di antara mereka itu, wahai Muhammad,
ada yang mewajibkan engkau di dalam sedekah kepada mereka. Karena saking baiknya dikasih terus dianggap wajib. In u'tu minha radu, kalau diberi mereka ridho, senang. Wa illam yu'tu idahum yasqatun, kalau tidak diberi mereka murka. Kalau nggak dikasih murka, padahal ini nggak wajib sedekah. Nah, ini sifat yang nggak baik. Kalau orang itu gara-gara sering dikasih, akhirnya nganggap wajib ngasihnya itu. Yang parah lagi sampai ditagih waktu orang itu wafat, dianggap utang. Tidak. Ya, nggak boleh demikian. Karena sedekah itu tetap dia sunnah. Tidak sampai ke level wajib, apalagi harus dibayar hutangnya. Kemudian termasuk hutang juga kepada manusia, ya. Kepada manusia dibayar. Dalam hal ini yang sudah jatuh tempo didahulukan. Umpama orang ini pailit, ya, pailit ini sudah nggak hartanya lebih sedikit daripada utangnya, ya, atau utangnya lebih banyak daripada hartanya. Orang yang pailit ya atau bangkrut itu nggak boleh jual beli kecuali dengan cara utang juga. Nggak boleh dia bayar kontan karena semua duit dia milik para pemberi hutang. Semua duit dia, bahkan harta dia yang bergerak nggak bergerak, semuanya itu milik pemberi hutang. Ya, karena itulah dia dalam transaksi apapun nggak boleh bayar cash, harus hutang juga. Ya. Kenapa? Karena memang orang yang demikian ditahan transaksinya. Dia nggak boleh transaksi dengan cash, nggak boleh. Kemudian diantaranya juga wawasayahu, wasiat-wasiatnya. Ya, wasiat-wasiatnya. Wasiat itu adalah pemberian yang dikaitkan dengan kematian. Itu dulu dikeluarkan. Illa in bi asyai'un liqadhi hadhihi asya, kecuali kalau menjual barang-barang mayit tersebut untuk bayar utang, enggak apa-apa. Dengan dibilang kan, enggak boleh menjual barang warisan sebelum utang-utang mayit dibayar. Tapi kalau menjualnya itu untuk bayarin utang, nggak apa-apa. Karena memang tujuannya bayar utang dulu. Ya, disinilah bagaimana hendaknya orang kalau punya utang itu tulis. Minimal istri Anda ngerti atau anak pertama yang dewasa ngerti. Jangan sampai nggak ada yang tahu. Kenapa? Repot nanti dikubur. Repot. Ya maaf. Kadang-kadang pihak mayit mengumumkan bagi siapapun yang punya sangkut utang piutang dengan almarhum, hubungin keluarga. Ya. Nanti pas dihubungi, maaf Bapak sampean punya utang saya 5 juta. Dia tanya, buktinya mana? Nah ini repot sudah. Pas Anda nggak punya bukti, loh, dia pinjam ke saya itu memang nggak pakai bukti-bukti. Saya karena kasihan saya pinjemin. Yang ahli waris, oh enggak bisa, saya nggak bisa bayar kalau nggak ada bukti. Ini yang kasihan siapa? Mayit. Yang kasihan mayit. Karena ahli waris bersikukuh nggak mau bayar, takut ketipu bagi zaman sekarang. Ya. Yang nagih ini karena nggak ada bukti, karena waktu ngutangin dia nggak sempat nulis, nggak sempat ada materai. Yes, yang penting ngutangin aja. Ini yang kasihan mayit. Bahkan disebutkan seseorang yang mendapatkan derajat syahadah, mati syahid, itu kalau utangnya tidak dibayar, nggak dapat derajat syahid di akhir. Nggak dapat derajat syahid di akhir. Ini yang mati syahid, Pak. Apalagi yang nggak syahid. Ya, sehingga urusan hutang itu usahakan ditulis. Karena berat nanti kalau dikubur berat. Kemudian wa yahrumu an yufattira raubatal mushtari, ya, diharamkan, nggak boleh untuk yufatir. Yufatir ini melemahkan keinginan pembeli untuk membelinya.
dibuat down dia sehingga nggak pengen lagi membeli, itu jangan, ya, nggak boleh. Kalau memang dia mau beli silahkan, jangan istilahnya menjadikan dia itu putus asa dari membelinya. Kemudian dikatakan di sini termasuk daripada yang diharamkan, ya, wa yuqridul mushtari ma'hu fawqa dirham wa yazidu fi tilkal bid'ah li ajlil gharad. Itu menjual dengan cara utub. Utub ini yaitu dengan dia menghutangi, ya, menghutangi pembeli di atas daripada harga agar dia nanti bisa menjualnya dengan harga tinggi. Ini bisa kita anggap helah dalam riba. Ini pernah saya contohkan, ya. Ada orang pinjam duit ke kita, pinjam berapa, 1 juta. Saya bilang, saya nggak mau minjemin gratis, saya juga nggak mau riba, gitu. Saya nggak mau nggak ada untung, tapi saya juga nggak mau riba. Gini aja sudah. Ini apa? HP-mu mana? Tak beli 1 juta. Nah, sekarang beli HP ini 1.500.000. 10 kali cicilan pertama bulan depan. Ini dohirnya bukan riba, tapi itu helah dalam riba. Helah ini tipu daya dalam riba. Bentuknya bukan riba, Pak. Secara fikih nggak riba itu. Tapi dalam kacamata tasawuf, dalam kacamata adab dengan Allah, itu masuk riba. Ya, sehingga hati-hati. Dohirnya nggak riba, cuman ini secara tasawuf ini riba. Hailah itu dilarang dalam agama, ya. Ini banyak terjadi biasanya pada hal-hal yang bersifat duit tadi. Saya kasih contoh masalah zakat, ya. Hailah dalam zakat itu banyak. Banyak, karena memang aslinya zakat itu diwajibkan untuk menghilangkan sifat cinta dunia dan sifat pelit di hati. Tapi kadang-kadang orang yang ngerti fikih tapi kurang akhlak, ngerti fikih kurang tasawufnya. Dan fikih sama tasawuf ini harus berbarengan, harus berbarengan. Nggak boleh salah satunya, fikih saja nggak tasawuf nggak boleh. Tasawuf saja nggak fikih juga salah. Harus dua-duanya. Orang fikih saja nggak tasawuf, jadinya seperti ini. Dia cari-cari cara kayak apa bisa gugur zakat. Contoh seumpama helah dalam zakat. Ya. Dia cari 1 orang mustahik. Dia punya zakat wajib 20 juta bayarnya. Berarti duitnya berapa Ustaz? Kalikan 40 aja. Dia punya uang 800 juta. Zakatnya 1/40, 2,5%. Berarti 20 juta zakatnya. Dia panggil 1 orang. Dia ngikut pendapat Imam Ibn Ujair, salah satu ulama Syafi'iyah, yang mengatakan boleh ke 1 orang. Dikasihkan, ini zakat saya 20 juta. Cuman sebelum itu sudah kesepakatan. Nanti kasih ke saya lagi tuh duit sebagai hibah. Kasihkan 10 juta. Kalau selesai, akad beres, bayar zakat. Nanti ini yang mustahik ini ngasih ke saya lagi. Ini saya hibahkan ke sampean 20 jutanya. Saya terima. Nanti saya kasih di 1 amplop. Ya, anggap 500.000 lah. Nah, ini karena sudah bukan uang zakat lagi. Karena ini uang hibah, pemberian. Saya kasihkan untuk THR karyawan. Untuk angpau anak-anak. Anak-anak yang minta duit di waktu hari raya. Tetangga-tetangga.
yang mereka bukan mustahik. Ini secara fikih, kacamata fikih benar. Tapi ini nggak tasawuf sedikit. Ya, ini nggak ada tasawuf sedikit. Dan ini tetap dapat siksa di akhirat. Imam Ghazali ketika menyebutkan masalah ini tetap dapat siksa di akhirat. Dan ini fikih yang bahaya. Kenapa? Tujuan zakat itu mengentas kemiskinan. Lah kalau kayak gini, kapan orang miskin terentaskan? Kalau hanya duitnya muter ke situ-situ aja, kemana orang fakir dapat? Nah, ini harus kita pikirkan di situ. Ada juga kadang-kadang saya punya toko nih. Toko ini barangnya masih banyak. Zakatnya bentuk barang, nggak sah. Atau saya panggil beberapa orang fakir. Pak, ini saya kasih zakat, tapi beli ya di toko saya. Ya pasti mau dia daripada nggak dapat duit. Pasti mau dia. Saya kasih zakat ya, tapi beli ya di toko saya. Kalau nggak beli, nggak kasih. Saya cari yang lain. Oh iya, mau aja dia. Namanya juga kasih barang gratis. Nggak sah. Zakatnya nggak sah. Kenapa? Karena ada pemaksaan. Nggak sah. Ini penting. Hal yang seperti ini di masyarakat banyak. Kalau tidak detail mempelajari, kalau hanya fikih saja, dia nggak beradab dalam syariat. Ini masuk adab syariat ya. Ini saya kasih contoh. Di dalam jual beli banyak model gitu. Dalam jual beli itu banyak model gitu. Ya apa sekiranya jadi halal ya. Tidak bisa, itu fikih. Fikih ini ya, dia membahas yang dohir. Orang sholat hanya pakai sarung saja. Yang penting dari pusar sampai lutut ketutup, fikih bilang sah. Walaupun sholat kayak gini berdosa. Kenapa berdosa? Dia ngadep bupati aja rapi. Kok ngadep Allah model gini? Dia kalau sholat, saya nggak mau jadi makmum dia, nggak mau gitu. Mending saya sendirian daripada jadi makmum model ini. Kenapa? Tadi fikih cuman masalah dohir liangnya. Tapi adab ini nggak beradab. Ya. Ya ini penting, fikih itu harus dengan tasawuf. Tasawuf itu artinya adab, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian katakan di sini demikian juga beberapa muamalah ya, beberapa transaksi-transaksi orang zaman sekarang kata beliau, bahkan kebanyakannya itu sudah keluar dari aturan syariat. Ya, kebanyakan sudah keluar dari aturan syariat. Maka wajib bagi orang yang menghendaki ridha Allah dan yang ingin selamat agamanya serta dunianya, untuk dia belajar apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Kepada siapa belajarnya? Belajarnya ini min alimin, kepada orang yang alim. Alim hukum syariat. Gak cuman alim, alimin wari', orang yang berhati-hati. Alim yang sembrono banyak. Bahkan zaman sekarang ini sedikit orang alim itu. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, innakum fi zamanin katsirin fuqaha'u qalilin khutuba'u. Kalian wahai para sahabat itu berada di masa yang ahli fikih banyak, yang pintar ceramah sedikit. Zaman sahabat itu jarang yang pintar ceramah. Mereka lebih menjaga lisan. Sayati sayati ba'dakum, nanti akan datang setelah kalian zaman suatu masa katsirin khutuba'u qalilin fuqaha'u, yang pintar ceramah banyak, yang ngerti fikih sedikit. Bahkan maaf kalau kita perhatikan ya,
lebih banyak pengajian itu bukan masalah hukum. Bahkan kalau masalah hukum nggak banyak yang hadir. Itu fakta. Kalau sudah masalah hukum yang dibahas, yang hadir nggak banyak. Tapi kalau sudah urusan istighosah, rame. Sholawatan, rame. Ya. Tapi urusan hukum, sepi. Kenapa? Karena banyak orang nggak mau tahu ilmu. Nggak mau ngerti. Dan itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Nabi, Allah Ta'ala itu enggak mencabut ilmu agama ini dengan sekali cabut. Langsung hilang gitu, enggak. Walakin bighabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu agama ini dengan diwafatkannya orang-orang yang alim. Yang alim diwafatkan. Saya herannya ketika orang alim ini wafat, yang hadir ribuan, yang melayat, yang ngubur ribuan. Pertanyaannya, waktu beliau hidup mana? Masa nunggu meninggal dulu baru datang? Waktu hidup jarang yang datang untuk tanya hukum, tanya ini, jarang. Pas meninggal rame. Padahal mereka ini lebih senang waktu hidup didatangi agar manfaat. Bukan waktu meninggal baru rame-rame ribuan orang ngubur. Selesai sudah urusan. Ya, mumpung masih hidup manfaatkan. Sehingga hatta idza lam yuqi alim, sampai kepada suatu keadaan di mana Allah tidak menyisakan satupun orang alim di daerah itu. Satu daerah ini nggak ada yang alim. Akhirnya apa? Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Mereka menjadikan pemimpin agama di antara mereka orang-orang yang nggak ngerti. Istilahnya diustadkan, digurukan. Padahal bisanya ya mungkin hanya bisa mimpin yasinan, mimpin tahlil, bagus. Cuman tahu-tahu dipanggil guru, panggil ustaz. Nah ini repot. Kalau sudah seperti itu, faida su'ilu, kalau ditanya masalah hukum, fa'aftau biwiri ilmin, orang-orang yang diangkat menjadi ustadz ini akan memberi fatwa tanpa dasar ilmu. Memang dasarnya nggak ngerti, tapi sudah digurukan kayak apa lagi? Bilang nggak tahu bisa turun pamor. Akhirnya menurut saya kayak gini nih. Itu yang bikin rusaknya umat. Fadallu wa adallu. Maka ini orang-orang sesat dan menyesatkan umat. Nah, ini yang kebanyakan di zaman-zaman akhir model gini, Pak. Ya. Sehingga cari yang ngerti wari', dia berhati-hati. Sudah ngerti, berhati-hati. Karena ada orang yang ngerti tapi serampangan. Ngertinya itu malah dia menabrak yang haram, nabrak yang syubhat, bikin bingung umat. Cari yang berhati-hati. Itu nasihin syafiq, yang hatinya ini penuh nasihat untuk umat. Pengen umat ini selamat dari neraka semua. Pengen umat ini gak terjerumus ke neraka. Pengen. Ini seperti hatinya Nabi Muhammad SAW. Ya, nyari yang model gini sulit. Syafiq yang dia ini penuh kasih sayang kepada umat. Ya. Fa inna talabal halal fardhatun ala kulli muslim. Karena mencari daripada harta yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, apa cara mencari halal? Dia harus tahu pekerjaannya dia dalam kacamata fikih kayak apa. Ustaz, saya jualan halal, betul. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli, betul. Cuman caranya ngerti nggak? Ustaz, saya kerja sebagai mungkin jasa, betul. Tapi ngerti nggak hukum Allah dalam jasa? Saya kasih contoh nih. Orang biasanya
kerja jasa, ya, anggap tukang kan itu jasa ya, tenaga, dia menyewakan tenaganya. Itu ada dua kriteria, ada yang borongan, ada yang harian. Kalau borongan itu nggak tentu waktunya, yang penting saya tanya, ini Pak ngecat rumah sekian meter ke sekian meter ini berapa, per meternya berapa, ngitung dia, sekian Ustaz, ya sudah saya deal, sudah deal. Istilahnya itu saya membayar sesuai dengan ukuran meternya, tanpa saya harus ngatur sampean harus masuk jam 7 ya, nggak boleh, karena akadnya sudah akad per meter. Dia mau ngerjakan kapanpun, mau dia setengah hari, terserah dia, karena akadnya akad per meter tadi, akad borongan, kalau bahasa kita akad borongan. Yang kedua, ada akad harian. Ya, ada akad harian. Harian ini saya bilang, yang penting sampean kerja per hari tak kasih 100.000 atau 200.000 per hari. Ya, yang penting sampai selesai. Maka saya awasi dia, jangan sampai terlambat. Nah, orang yang dia akadnya pakai akad harian, nggak boleh terlambat. Nggak boleh masuk terlambat, nggak boleh pulang lebih awal. Karena nanti pengaruh kepada gaji yang dia terima. Pengaruh apa? Pengaruh halalnya. Nah, sehingga harus kita sadari, saya ini masuk borongan apa masuk apa? Apa masuk harian? Kalau masuk harian, berarti Anda harus on time. Jangan sampai gaji penuh tapi nggak on time. Ada sesuatu yang nggak halal di gaji Anda. Saya nggak bilang semua, tapi ada yang nggak halalnya. Mau balikkan, ya balikkan memang harus. Tapi kalau model borongan, kayak jalan di aspal kan borongan modelnya, hitungnya per meter dia. Terserah dia mau berapa hari, bahkan setengah hari kalau bisa bismillah. Tapi hitungannya bukan per hari, yang penting beres tak bayar, saya bayar. Nah, di sini kita harus paham, Anda sebagai yang disewa jasanya, karyawan, buruh pabrik, yang jasanya ya. Kalau penjahit itu borongan, sisanya borongan penjahit. Ini kain ini jadi baju berapa bisa, itu borongan dia. Kalau model kayak PNS, ya, PNS ini sistem harian. Jadi dia model-model harian. Ini harus tahu. Karyawan, terus kemudian buruh pabrik, apa namanya, PNS ya. Itu model harian dia. Sehingga jangan sampai dia ada apa namanya, istilah kasar itu korupsi waktu. Karena itu pengaruh pada gaji yang dia terima. Karena dia dibayar per hari. Artinya per hari di sini sebulan itu dia jatahnya sekian. Selesai nggak selesai tugas kantor, dia tetap harus on time. Saya sudah selesai tugasnya, saya tidur pulang, nggak bisa. Karena ada dihitungnya per hari, gajinya per bulan. Beda kalau semua tugasnya sudah jelas. Mau dia kerjakan setengah hari selesai, silahkan pulang. Itu borongan. Nah, ini contoh sedikit di dalam masalah bagaimana seseorang itu harus tahu, saya ini kerja sebagai apa. Kemudian nanti ada juga istilah kerjasama. Kerjasama ini perkongsian. Perkongsian contoh syarikah. Syarikah contoh ya, saya punya duit 50 juta, dengan teman saya 50 juta. Kita gabung. Terserah nanti mau beli apa, bikin toko, entah yang nungguin siapa nanti, ada gajinya di situ. Nah, kalau sudah akhir tahun atau sudah hampir habis, baru kita bagi keuntungan bersama. Itu sah. Hal ini sah. Ya. Yang termasuk nggak sah, satu main make modal, satu make tenaga. Saya make modal, ya. Satu make tenaga, ya. Atau satu make apa contoh ketenaran. Kalau sekarang ini anggap influencer atau
di endorse yang orang-orang yang punya pengikut banyak. Di situ kerjasamanya. Saya punya barang nih, ya, tolong kamu promosikan ini karena engkau punya pengikut banyak. Ya, ngikutin di Facebook dia banyak. Nanti keuntungan dibagi bersama. Ini dalam fikih nggak sah. Dalam fikih perkongsian model gini nggak sah. Ya. Kenapa? Karena yang punya modal cuma satu. Yang dia urunan modal cuma satu-satunya nggak modal. Dia cuma pakai ketenaran aja. Terus kayak apa biar sah Ustaz? Sewa dia. Sampean saya sewa. Sekian hari, sekian minggu itu mau berapa? Nanti tawar-menawar di situ. Sewa jasa. Nggak boleh itu dengan keuntungan nanti dibagi bersama. Nggak bisa. Itu nggak sah. Nah, ini hal seperti ini banyak terjadi. Ya. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang jual beli, maka kita masuk kepada bab yang selanjutnya, masalah khiyar. Khiyar ini dalam hadis Nabi bersabda, al-bay'ani bil khiyar qabla an yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi punya hak untuk memilih lanjut jual beli atau memutuskan. Milih lanjut atau membatalkan selama keduanya belum berpisah dari majelis akad. Itu patokan hadisnya. Dari sini ulama fikih membagi khiyar itu jadi tiga. Ya. Ada khiyar majelis. Khiyar majelis inilah yang ditunjukkan oleh hadis. Yaitu setiap orang yang bertransaksi sudah selesai nih. Saya jual, saya beli, selesai. Selama mereka belum berpisah dari tempat transaksi tadi, boleh salah satu dari keduanya untuk membatalkan atau melanjutkan. Boleh. Ya, kalau seumpama itu toko kecil, maka keluar dari toko itu selesai sudah. Selama dia masih di dalam toko, boleh dia untuk membatalkan. Tidak apa-apa. Maaf, saya nggak jadi beli ini, nggak apa-apa. Ya, selama masih dalam toko. Tapi kalau toko besar kayak swalayan, ya, maka kata ulama, sekiranya dia berbalik dan melangkah 3 kali, 3 langkah selesai sudah, nggak bisa dia balik lagi. Itu hak khiyar ini sudah dibolehkan oleh syariat. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat ini kayak gini. Contoh, pembeli habis akad, dia bilang, Pak, saya minta syarat ya. Syarat yaitu kalau saya membatalkan 2 hari lah, kasih tempo 2 hari. Kalau 2 hari itu saya membatalkan, tolong diterima. Oh iya, itu dibolehkan. Maksimal 3 hari. Artinya jangan sampai pembeli itu nyesel dengan barang jualannya. Penjual juga sama, penjual juga punya hak membatalkan jual beli itu. Kalau dia itu nyesel dengan barang yang sudah dia jual. Berapa syaratnya? Maksimal 3 hari. Karena itulah tidak boleh kalau ada ketentuan itu barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Itu nggak boleh. Karena dia merusak izin syariat. Apa itu? Bolehnya khiyar syarat. Ya, syarat mengizinkan. Walaupun nggak ada aib ya. Itu boleh maksimal 3 hari. Cuman ini jarang yang ngamalkan, jarang. Kalau di AIB itu yang saya tahu 7 hari. Barang itu kalau kita beli ini 7 hari Pak ya. 7 hari itu maksimal. Bagus sudah. Walaupun melebihi tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau melarang jangan. Melarang untuk kembalikan nggak boleh. Kecuali kalau ada cacat, apalagi harus dicacat. Ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian daripada fikih muamalah akan datang insyaallah.
فضل حبيبنا شفيع في الذنوب واستر يوم القلوب طهر القلوب الأحوال والأقوال والأفعال بجاه ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلا يا علماء نهضر بالخير وفاقول الشر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.